Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Miftah Raka Kurniawan dengan NIM 120 1213254 dari kelas T4505. Nama saya Raffi Lavineardi dengan NIM 12012103884. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Dharma Rahmadi dengan NIM 120 121 3390 dari kelas T545. Nama saya Belvan Nova Gunawan dengan NIM 120 121 3274. Saya dari kelas T4505. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lazuardi Akbarandia dari T4505 dari kelompok 2, dan kesempatan kali ini saya akan menjelaskan untuk bagian saya dari kelompok 2, yaitu Develop Project Management Plan. Sebelum kita masuk ke Develop Project Management Plan, kelompok saya beranggotakan 5 orang. Dan saya kebagian untuk menjelaskan tentang Develop Project Management Plan, dan awalannya itu adalah Project Integration Management. Untuk Project Integration Management itu adalah pengetahuan yang ada di PMBOK atau yaitu Project Management Body of Knowledge yang lebih fokus untuk mengkoordinasi segala aspek yang akan terjadi dalam mengeksekusi proyek untuk menghasilkan hasil yang bagus, yang smooth, yang lancar, dengan keputusan-keputusan yang berdasar. Sebelum itu ada 7 tahapan dalam fase proyek yang harus kita ketahui, yaitu ada Develop Project Charter, ada Develop Project Management Plan, Direct and Management Project Work, Manage Project Knowledge, Monitor and Control Project Work, setelah itu ada Perform Integrated Change Control, dan terakhir adalah Closing. Untuk kelompok saya sendiri akan menjelaskan lebih rinci tentang Develop Project Management Plan. Tetapi sebelum itu saya akan menjelaskan dulu apa itu Develop Project Charter dari tahapan-tahapannya dulu. Dari tahapan yang pertama itu ada Project Charter. Dalam Project Charter itu kita itu lebih mengutamakan dalam project dan menguraikan tujuan-tujuan yang ada dalam stakeholder. Setelah itu dalam yang kedua, yaitu Develop Project Plan, itu yang akan saya jelaskan nanti. Dan setelah itu yang ketiga itu ada Direct and Manage Project Work, yaitu proses yang pekerjaan yang kita sedang lakuin, yang sedang berjalan proyeknya, kita sesuai dengan plan-plan yang sudah kita buat. Setelah itu ada Manage Project Knowledge yang kita sudah punya, yang sedang lagi dieksekusi, kita manage dengan baik. Setelah itu ada Monitor dan Control Project, agar proyek itu termonitor dan terkontrol lebih baik, pokoknya akhirannya proyeknya itu berjalan dengan lancar. Setelah itu ada Integrated Change Control-nya itu karena ada ketidakstabilan dalam proyek, ada perubahan-perubahan yang kita tidak ketahui dan kita sudah antisipasi dalam menjalankan proyek ini. Dan terakhir adalah Closing. Closing itu di tahap yang sudah fix, proyek sudah fix, tinggal melakukan pembayaran, tinggal melihat proyek itu sudah terrealisasikan dan segala macam itu. Untuk tools dan tekniknya itu ada penilaian dari ahli, setelah itu ada pengumpulan dan analisis data, ada meeting, setelah itu ada Sistem Informasi Manajemen Proyek atau PMIS. Oke, kita lanjut ke bagian saya dulu, yaitu kalau misalnya di buku PMBOK itu di 4.2. Untuk 4.2 itu kan kita akan saya akan menjelaskan tentang Develop Project Management Plan. Jadi dalam Develop Project Management Plan itu ada input, ada tools and tekniknya, dan ada outputnya. Untuk dalam Management Plan ini, inputnya itu pertama ada Project Charter, kedua itu ada outputnya.
output dari proses yang lain, kita gabungin di plan ini. Setelah itu ada environmental factor, ada faktor-faktor dari enterprise. Setelah itu ada organizational process asset. Ada aset-aset yang organisasi memiliki aset, yaitu dalam bentuk sumber daya manusia atau SDA, dan itu akan kita masukkan dalam input dalam project. Setelah itu ada tools and tekniknya. Di buku PMBOK ini, tools and tekniknya itu pertama itu ada yang tadi saya sudah sebutkan, sudah ada expert judgment atau penilaian ahli, ada data-data yang kita harus kumpulkan, kita analisis dan segala macam. Setelah itu ada team skills, dan terakhir ada rapat-rapat, ada meetings. Dan outputnya itu akan menjadi dengan project management plan. Dari input dan tools yang kita sudah gunakan, kita akan masukkan output, yaitu plan dalam melaksanakan project ini. Ada banyak faktor, ada banyak kepentingan yang harus kita utamakan, dan segala macam itu yang harus kita pertimbangkan juga dalam planning sebuah project. Sekian dari saya untuk project management plan ini, 4.2 lebih tepatnya, dan sebelumnya itu yaitu integrasinya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang input yang terdapat di Develop Project Management Plan. Di dalamnya itu terdapat 4 input. Yang pertama itu ada Project Charter, yang kedua itu ada Output from Order Process, yang ketiga itu ada Enterprise Information Factor, yang keempat ada Organization Process Asset. Oke, yang pertama itu ada Project Charter. Project Charter itu adalah dokumen resmi yang menganalisis sebuah proyek dengan memberikan otorisasi kepada manajer proyek untuk memulai dan mengerjakan proyek tersebut. Minimal dari Project Charter ini harus mendefinisikan informasi tingkat tinggi tentang proyek yang akan dilaksanakan atau diuraikan. Selanjutnya tadi terdapat input kedua itu ada output from order process. Output from order process ini diintegrasikan untuk membuat rencana manajemen plan, rencana perusahaan, dan garis dasar yang merupakan hasil dari proses perencanaan lainnya adalah masukan untuk proses ini. Input ketiga terdapat Enterprise Information Factor. Oke, di Enterprise Information Factor ini dapat mempengaruhi untuk pengembangan rencana manajemen proyek. Berikut contoh-contohnya. Yang pertama itu ada standar pemerintah atau industri. Atau di dalam itu misalkan ada standar produknya, ada standar kualitas produknya, standar keamanannya, dan standar pengerjaannya gimana. Terus yang kedua itu ada persyaratan kendala hukum dan peraturannya. Terus ada manajemen proyek memiliki pengetahuan untuk pasar vertikal, misalnya konstruksi atau area luas area, misalnya kayak lingkungannya, keselamatan, risiko, atau pengembangan perangkat lunak tangkas. Selanjutnya itu ada struktur organisasi seperti budaya, praktik, manajemen, dan keberlanjutannya. Lalu ada kerangka kerja tata kelola organisasi. Contohnya seperti cara terstruktur untuk menyediakan kontrol, arahan, dan koordinasi melalui orang atau kebijakan, dan proses untuk memenuhi tujuan strategis dan operasional organisasi. Dan terakhir itu ada infrastruktur. Contohnya itu ada fasilitas yang ada dan peralatannya. Oke, kita masuk ke input yang terakhirnya, itu ada organization process asset. Berikut contoh-contohnya. Ada kebijakan, proses, dan prosedur standar organisasi. Selanjutnya ada template rencana manajemen proyeknya gimana. Terus ada pedoman dan kriterianya untuk menyesuaikan serangkaian proses standar organisasi untuk memenuhi kebutuhan spesifik proyek. Selanjutnya ada pedoman atau persyaratan penutupan proyek seperti validasi produk dan kriteria penerimaannya gimana. Selanjutnya ada mengubah prosedur kontrol, termasuk langkah-langkah di mana standar organisasi resmi, kebijakan, rencana, prosedur, atau dokumen proyek apapun akan bisa dimodifikasi. Selanjutnya itu ada metode pemantauan dan pelaporan, prosedur pengendalian risiko, dan persyaratan komunikasi. Terus ada informasi proyek dari
struktur sebelumnya, misalkan kayak ruang lingkupnya nih, terus kayak biayanya, jadwalnya kapan, terus garis dasar pengukuran kinerjanya, kalender proyeknya kapan aja, ada diagram jaringan jadwal proyek, dan daftar resikonya gimana. Terus di terakhir itu ada informasi, stories, dan repositori pelajaran yang dipelajari. Project Integration Management, manajemen integrasi proyek, mencangkup proses dan aktivitas untuk mengidentifikasi, mendefinisikan, menggabungkan, menyatukan, dan mengkoordinasi berbagai proses dan aktivasi manajemen proyek dalam kelompok proses manajemen proyek. Dalam konteks manajemen proyek, integrasi mencangkup ciri-ciri penyatuan, konsolidasi, komunikasi, dan hubungan timbal balik. Ini harus dilakukan dari awal proyek hingga akhir. Manajemen integrasi proyek mencangkup pengambilan tentang yang pertama ada alokasi sumber daya, menyeimbangkan tuntunan yang bersaing, memeriksa pendekatan alternatif apapun, menyesuaikan proses untuk memenuhi tujuan proyek, dan mengelola saling ketergantungan di area pengetahuan manajemen proyek. Selanjutnya ada key concept for project integration management. Manajemen integration proyek khusus untuk manajer proyek. Meskipun area pengetahuan lainnya dapat dikelola oleh spesialis seperti pakar manajemen risiko, spesialis penjadwalan atau analisis biaya, akuntabilitas, untuk manajemen integrasi proyek tidak dapat ditransfer atau diserahkan. Manajemen proyek adalah orang yang pada akhirnya bertanggung jawab atas proyek secara keseluruhan dan menggabungkan hasil dari bidang pengetahuan lainnya. Manajemen proyek dan proyek pada dasarnya berintegrasi. Misalkan untuk menghitung biaya yang diperlukan untuk rencana konsistensi, diperlukan penggabungan proses di bidang pengetahuan yang berkaitan dengan manajemen biaya, jadwal, dan risiko proyek. Satu atau lebih proses dapat ditinjau kembali jika ada risiko tambahan yang terkait dengan berbagai opsi staf. Manajemen integrasi proyek mencangkup memastikan bahwa tanggal jatuh tempo pengiriman produk, layanan, atau hasil, siklus hidup proyek, dan rencana manajemen manfaat selaras. Menyediakan rencana manajemen proyek untuk mencapai tujuan proyek. Memastikan terciptanya dan penggunaan pengetahuan yang tepat dan dari proyek sebagaimana diperlukan. Mengelola kinerja dan perubahan aktivitas dalam rencana manajemen proyek. Membuat keputusan terpadu terkait perubahan utama yang mempengaruhi proyek. Mengukur dan memantau kemajuan proyek dan mengambil tindakan yang tepat untuk memenuhi tujuan proyek. Mengumpulkan data tentang hasil yang dicapai. Menganalisis data untuk mendapatkan informasi. Mengkomunikasikan informasi kepada pemangku kepentingan terkait. Menyelesaikan semua pekerjaan proyek dan secara resmi menutup fase kontrak dan proyek secara keseluruhan, dan yang terakhir mengolah transisi fase bila diperlukan. Selanjutnya masuk ke develop project management plan, tools and techniques. Pada 4.2.1 pada bagian penilaian ahli dijelaskan dalam bagian 41.2.1 keahlian harus dipertimbangkan dari individu atau kelompok dengan pengetahuan khusus atau pelatihan dalam topik-topik berikut. Yang pertama, menyesuaikan proses manajemen proyek untuk memenuhi kebutuhan proyek termasuk ketergantungan dan interaksi di antara proses-proses tersebut dan memasukkan serta keluaran penting. Yang kedua selanjutnya, mengembangkan komponen tambahan dari rencana manajemen proyek jika diperlukan, menentukan alat dan teknik yang akan digunakan untuk menyelesaikan proses-proses tersebut, mengembangkan rincian teknis dan manajemen yang akan dimasukkan dalam rencana manajemen proyek, menentukan sumber daya dan tingkat keterampilan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan proyek, menentukan tingkat manajemen konfigurasi yang akan diterapkan pada proyek, menentukan dokumen proyek mana yang akan tunduk pada proses pengendalian perubahan formal, dan memprioritaskan pekerjaan pada proyek untuk memastikan sumber daya proyek dialokasikan ke pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat. Selanjutnya ada pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dapat digunakan untuk proses ini meliputi tetapi tidak terbatas pada curah pendapat. Dijelaskan pada bagian 41.2.2, curah pendapat sering digunakan saat mengembangkan rencana manajemen proyek untuk mengumpulkan ide dan solusi tentang pendekatan proyek. Peserta termasuk anggota tim proyek, meskipun pakar materi pokok atau pemangku kepentingan lainnya,
dapat juga berpartisipasi. Selanjutnya ada daftar periksa. Dijelaskan dalam bagian 11.2.2.2 banyak organisasi memiliki daftar periksa standar yang tersedia berdasarkan pengalaman mereka sendiri atau menggunakan daftar periksa dari industri. Daftar periksa dapat memandu manajer proyek untuk mengembangkan rencana atau dapat membantu memverifikasi bahwa semua informasi yang diperlukan disertakan dalam rencana manajemen proyek. Terus selanjutnya ada kelompok fokus. Dijelaskan pada bagian 5.2.2.2, kelompok fokus mempertemukan pemangku kepentingan untuk membahas pendekatan manajemen proyek dan integrasi berbagai komponen rencana manajemen proyek. Selanjutnya ada wawancara. Dijelaskan pada bagian 5.2.2.2, wawancara digunakan untuk memperoleh informasi spesifik dari pemangku kepentingan untuk mengembangkan rencana manajemen proyek atau rencana komponen atau juga dokumen proyek apapun. Selanjutnya masuk ke bagian 42.2.3, yaitu keterampilan interpersonal dan tim. Keterampilan interpersonal dan tim yang digunakan saat mengembangkan rencana manajemen proyek meliputi manajemen konflik. Dijelaskan pada bagian 95.2.1, manajemen konflik mungkin diperlukan untuk menyelaraskan berbagai pemangku kepentingan dalam semua aspek rencana manajemen proyek. Terus selanjutnya ada fasilitas. Dijelaskan pada bagian 41.2.3, fasilitas memastikan adanya partisipasi yang efektif, bahwa peserta mencapai pemahaman bersama bahwa semua kontribusi dipertimbangkan dan kesimpulan atau hasil memiliki dukungan yang penuh sesuai dengan proses pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh proyek tersebut. Selanjutnya ada manajemen rapat. Dijelaskan pada bagian 10.2.2.6, manajemen rapat diperlukan untuk memastikan bahwa berbagai rapat yang diperlukan untuk mengembangkan, menyatukan, dan menyetujui rencana manajemen proyek agar berjalan dengan baik. Oke, selanjutnya ada bagian pertemuan pada 4.2.2.4, yaitu pertemuan. Untuk proses ini, rapat digunakan untuk membahas pendekatan proyek, menentukan bagaimana pekerjaan akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan proyek, dan menetapkan cara proyek akan dibantu dan dikendalikan. Pertemuan kick-off proyek biasanya dikaitkan dengan akhir perencanaan dan dimulainya pelaksanaan. Tujuannya adalah untuk mengoptimalisasi mengomunikasikan tujuan proyek, mendapatkan komitmen tim atau proyek, dan menjelaskan peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan. Kick-off dapat terjadi pada waktu yang berbeda pada karakteristik proyek. Untuk karakter proyek sendiri, yaitu untuk proyek kecil, biasanya hanya ada satu tim yang melakukan perencanaan dan pelaksanaan dalam kasus ini. Kick-off sering terjadi segera setelah inisiasi dalam kelompok. Proses perencanaan karena tim terlibat dalam perencanaan. Dalam proyek besar, tim manajemen proyek biasanya melakukan sebagian besar perencanaan dan anggota tim proyek lainnya dilibatkan saat perencanaan awal selesai, pada awal pengembangan atau implementasi. Dalam hal ini, rapat kick-off dapat dilakukan dengan proses dalam executing process group. Proyek multifase biasanya akan mencakup rapat kick-off di awal setiap fase. Ringkasan dari develop project management plan output. Bagian ini menjelaskan rencana manajemen proyek adalah dokumen yang merinci bagaimana proyek akan dijalankan, dimonitor, dikendalikan, dan ditutup. Rencana ini mengintegrasikan dan mengonsolidasikan semua rencana manajemen dan baseline tambahan yang dibutuhkan untuk mengelola proyek. Komponen rencana manajemen proyek meliputi namun tidak terbatas pada diantaranya subsidiary management plan. Itu ada scope management plan yang mendefinisikan bagaimana ruang lingkup akan ditetapkan, dikembangkan, dimonitor, dikendalikan, dan divalidasi. Selanjutnya ada requirement management plan, menetapkan bagaimana persyaratan akan dianalisis, didokumentasi, dan dikelola. Selanjutnya ada schedule management plan, menetapkan kriteria dan kegiatan untuk mengembangkan, memonitor, dan mengendalikan jadwal. Selanjutnya ada cost management plan, menetapkan bagaimana biaya yang akan direncanakan, disusun, dan dikendalikan. Selanjutnya ada quality management plan, menetapkan bagaimana kebijakan, metodologi, dan standar kualitas
akan implementasi dalam proyek. Selanjutnya ada resource management plan, memberikan panduan tentang bagaimana sumber daya proyek akan dikategorikan, dialokasikan, dikelola, dan dirilis. Selanjutnya ada communication management plan, menetapkan bagaimana, kapan, dan oleh siapa informasi tentang proyek akan dikelola dan disebarkan. Selanjutnya ada risk management plan, menetapkan bagaimana kegiatan manajemen resiko akan disusun dan dilaksanakan. Selanjutnya ada procurement management plan, menetapkan bagaimana tim akan memperoleh barang dari jasa atau vendor. Selanjutnya ada stakeholder engagement plan, menetapkan bagaimana para pemangku kepentingan ini akan dilibatkan dalam keputusan dan pelaksanaan proyek sesuai kebutuhan, sesuai minat dan dampak mereka. Selanjutnya ada baseline. Yang pertama itu ada scope baseline, versi yang disetujui dari pernyataan ruang lingkup struktur rincian atau WBS dan kamus WBS yang digunakan sebagai dasar perbandingan. Selanjutnya ada schedule baseline, versi yang disetujui oleh model jadwal yang digunakan sebagai dasar perbandingan dengan hasil yang aktual. Selanjutnya ada cost baseline, versi yang disetujui dari anggaran proyek yang dibuat berdasarkan waktu yang digunakan sebagai dasar perbandingan hasil aktual. Selanjutnya untuk komponen tambahan dari rencana manajemen proyek, beberapa komponen dalam rencana manajemen proyek dihasilkan dari proses lain. Namun ada beberapa yang diproduksi selama proses ini. Komponen-komponen tersebut meliputi yang pertama rencana manajemen perubahan, menggambarkan bagaimana permintaan perubahan dalam proyek akan disahkan dan diimplementasikan. Yang selanjutnya ada rencana manajemen konfigurasi, menggambarkan bagaimana informasi tentang item dalam proyek akan direkam dan diperbarui agar hasil proyek tetap konsisten dan berfungsi. Selanjutnya baseline pengukuran kinerja, rencana terpadu yang mencakup lingkup, jadwal, dan biaya proyek untuk membandingkan eksekusi proyek dengan pengukuran kinerja. Yang selanjutnya siklus hidup proyek, menggambarkan tahapan yang dilalui proyek dari awal hingga penutupan. Selanjutnya pendekatan pengembangan, menggambarkan pendekatan pengembangan produk, layanan, atau hasil proyek seperti model prediktif, iteratif, agil, atau hybrid. Yang terakhir ada tinjauan manajemen, mengidentifikasi poin-poin dalam proyek di mana manajer proyek dan pemangku kepentingan atau stakeholder akan meninjau kemajuan proyek untuk menentukan apakah diperlukan tindakan pencegahan atau koreksi. Kemudian yang selanjutnya ada daftar rencana manajemen proyek dan dokumen proyek. Rencana manajemen proyek mencakup berbagai elemen seperti yang pertama rencana manajemen lingkup, jadwal, biaya, dan risiko. Selanjutnya rencana manajemen perubahan dan konfigurasi. Selanjutnya baseline kinerja dan pendekatan pengembangan. Dokumen proyek meliputi daftar aktivitas, log asumsi, log perubahan, daftar tenggat waktu, kalender proyek, register masalah, data jadwal, dan banyak lagi yang penting untuk memantau dan mengelola proyek secara efektif. Dokumen-dokumen ini penting untuk memastikan bahwa proyek dikelola secara efisien, meskipun beberapa di antaranya bukan bagian dari rencana manajemen utama. Mereka tetap diperlukan. Mungkin sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.